Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya, Dr. Richard Kurniawan dari Hermina Grand Wisata. Pada podcast kali ini, kita akan membahas banyak tentang batu ginjal dan batu saluran kemih. Ditemani dengan saya di sini ada narasumber kita, yaitu Dr. Amrizal, spesialis urologi, konsultan urologi, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun juga akan menjelaskan tentang batu ginjal dan batu saluran kemih. Langsung saja ya dok. Dok, bagaimana kabarnya dok? Baik, Richard. Alhamdulillah ya dok. Alhamdulillah. Ya sudah, kita langsung menuju pembahasan aja ya dok. Oke, saluran kemih. Karena memang sebetulnya di Bekasi ataupun di daerah kita ini banyak sekali ya dok masalah-masalah batu ginjal ataupun juga nyeri pinggang ya dok. Mungkin dari iklimnya juga hangat panas ya di Bekasi ya. Jadi banyak pasien-pasien datang dengan keluhan batu ginjal. Nah, sebetulnya dok, batu ginjal itu keluhan yang munculnya apa aja ya? Oke, baik, Dr. Richard. Selamat siang buat sahabat Semina semua. Jadi betul, Dr. Richard, kita ini berada di daerah yang termasuk namanya Stone Belt. Ya, Stone Belt itu memang daerah-daerah yang uh, in- indikasi batu ginjalnya tinggi ya. Insidens batu ginjalnya tinggi ya. Nah, sayangnya batu ginjal itu keluhannya bisa dari yang tidak terasa apa-apa sampai yang namanya kolik. Kolik ya. Kolik gimana dia nyeri, mendadak, hebat, tiba-tiba sampai keringat dingin ya. Atau juga sampai kencingnya berdarah ya. Sehingga memang kadang-kadang kalau tidak ada kolik orang merasa seperti sakit biasa ya, pegel atau apa segala macam. Jadi memang keluhannya sangat variatif. Kalau yang kolik biasanya langsung itu datang ke rumah sakit bisa kita deteksi ya. Tapi kalau yang tidak ada gejala biasanya ya mereka tidak merasa apa-apa ya, dan hanya bisa diketahui apabila sudah dilakukan pemeriksaan, mungkin di MCU ya atau di pemeriksaan lainnya. Jadi bisa ditemukan untuk secara insidental ya. Jadi kan banyak ya dok. Kalau kami kan dari dokter jaga ya, dokter jaga di IGD datang tiba-tiba pasien nyeri pinggang atau enggak nyeri saat berkemih ataupun berkemihnya ada pasirnya kali ya dok. Nah itu sebetulnya untuk mengetahui jelas wah ini batu ginjal nih, pemeriksaan apa sih dok yang harus dilakukan? Ya, yang pertama tentu tadi kalau kita sudah ketemu pasien dengan keluhan keluhan nyeri di pinggang ya, terutama kalau nyeri akibat batu itu nyeri yang khas itu kolik tadi ya. Kolik itu nyerinya tiba-tiba mendadak hilang timbul ya, kadang-kadang sampai keringat dingin ya. Nah, selain gejala itu, pada pemeriksaan juga kita bisa temukan adanya yang paling khas, ada nyeri ketok ya, atau nyeri tekan di daerah flank atau pinggang ya, di perut juga mungkin sesuai dengan area proyeksi ginjal atau ureter ya. Nah, pemeriksaan lainnya bisa kita lihat dari urin misalnya. Urin bisa saja kalau ada batu, bisa ada tanda-tandanya ada hematuri ya, mikroskopik hematuri ataupun juga memang hematuri yang sudah terus ya. Nah, diagnosa pastinya apa? Ya, diagnosa pastinya ya tentu dengan imaging ya. Nah, yang paling standar sekarang atau gold standarnya kita menggunakan CT urografi. Kenapa CT urografi? Karena dengan CT urografi kita bisa melihat mendeteksi batu itu secara lebih detail ya, ukurannya, letaknya, anatomi dari trakus urinarius, dan yang paling penting kita bisa menilai keras tidaknya batu. Nah itu penting karena apa? Karena kita akan menentukan bagaimana cara pengobatan ini. Karena sekarang sudah banyak ya modalitas untuk penanganan batu.
Nah, itu sangat tergantung dari bagaimana hasil CT scan-nya. Nanti kita bicara modalitas apa saja. Ya? Ya, berarti banyak ya dok bisa dilihat dulu dari anamnesa, terus digali keluhannya apa. Lalu tadi dokter bilang pemeriksaan fisik ya dok, ketok CVA biasanya dokter umum melakukan atau dokter IGD ya dok. Terus juga nyari di bagian flank, terus juga ya dibantu dengan pemeriksaan penunjang ya dok. Penunjang seperti misalnya urin lengkap, aplikasi makroskopi, mikroskopi, apakah ada darah atau enggak. Dan yang paling terakhir ya dok, yang dengan modalitas ataupun juga gold standarnya dengan CT uroterapi non kontras ya dok. Oke, gitu sahabat-sahabat Hermina. Nah, mungkin sahabat-sahabat Hermina juga bertanya-tanya nih, eh, atau bagaimana sih ataupun faktor risikonya apa sih ya dok? Nah, yang terjadi ataupun yang mengakibatkan terjadinya si batu ginjal tersebut. Jadi, jadi batu ginjal ini atau batu saluran kemih ini sifatnya penyebabnya multifaktorial ya. Jadi dia nggak cuma karena minum saja atau karena asam urat saja tidak, tapi saling berkaitannya. Bisa pengaruh dari genetiknya, ya. Jadi riwayat keluarga juga mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk bisa terjadi mengalami balija. Ya, yang kedua adalah memang pengaruh dari intake cairan. Ya, dari beberapa studi dikatakan bahwa kalau intake cairan kita kurang, ya, maka resikonya meningkat. Ya, bisa sampai 30 sampai 40 kali. Ya, nah eh, penambahan, nah ini baru nih studi baru nih dari kemarin kebetulan ada apa namanya sejawat mengambil dokter penelitiannya salah satunya batu tuh. Ya, penambahan intake cairan 500 cc itu bisa mengurangi resiko terjadinya batu ginjal lebih rendah daripada sebelumnya, gitu ya. Jadi intake cairan penting sekali, ya. Yang kedua adalah memang asupan, ya, asupan kita. Makanan-makanan yang tinggi oksalatnya, tinggi asam uratnya, tinggi kolesterolnya, itu punya risiko, ya, untuk lebih mudah terjadinya batu ginjal. Juga kondisi-kondisi komorbid yang ada, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, hiperurisemia, nah itu semua punya resiko. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya adalah orang yang memang paparan apa namanya paparan suhu tingginya lebih sering, entah di panas, entah dikerja di ruangan yang terlalu hangat, itu punya resiko untuk mudah atau lebih tinggi eh, timbul batu ginjal. Ya, jadi memang sangat banyak banyak. Intinya jangan sampai kita mengalami hipersaturasi. Ya, hipersaturasi itu artinya kita jangan sampai dehidrasi yang terlalu berlebihan. Di mana urin mengalami hipersaturasi tadi, nah, itulah awal mula terjadinya pembentukan bau. Ya, oleh karena itu di mana-mana kita sarankan untuk minum air putih.